Selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan melanjutkan materi kita mengenai hukum Mersenne. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar itu dapat dipengaruhi oleh 4 hal. Ya, 4 hal. Yang pertama yaitu panjang senar. Yang kedua, luas penampang senar. Yang ketiga, massa jenis bahan senar. Dan yang keempat, tegangan senar. Nah, mari kita lihat, kita telaah satu-satu yang mempengaruhi frekuensi senar ini. Yang pertama yaitu panjang senar. Ya, dikatakan dia berbanding terbalik, itu artinya semakin besar panjang senar, maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil. Semakin kecil panjang senarnya, maka frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Nah, ini bisa kita praktikkan kalau kita menggunakan gitar. Ya, nah gitar awalnya kita petik tanpa kita pencet apa-apa, maka akan menghasilkan frekuensi tertentu. Coba bandingkan ketika kamu pencet di di titik sembarang lah, yang pada akhirnya memperpendek panjang senar itu, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Itulah yang diselidiki oleh si Mersenne di dalam hukumnya, di mana ternyata panjang senar itu berbanding terbalik terhadap frekuensi senarnya. Oke, yang kedua namanya ini luas penampang senar. Tali senar pada gitar itu tali 1 dan tali 6 itu jelas memiliki luas penampang yang berbeda. Ya. Nah, jadi kalau kita petik tanpa kita tekan apa-apa, maka jelas sekali di sana frekuensi yang dihasilkan tali 1 yang paling bawah itu jauh lebih besar dibandingkan tali 6 yang paling atas. Nah, jadi Mersenne melihat ternyata luas penampang ini berbanding terbalik terhadap frekuensi yang dihasilkan. Demikian seterusnya untuk massa jenis ataupun pada tegangan. Nah, jadi pada tegangan ini satu-satunya yang berbanding lurus. Arti berbanding lurus itu adalah semakin besar tegangan senar, maka frekuensi yang dihasilkan semakin besar pula. Itu artinya berbanding lurus, ya. Jadi secara matematis hukum Mersenne ini dapat ditulis dengan persamaan F itu sama dengan 1/2L akar dari T per rho dikali A. Dengan keterangan F itu adalah frekuensi senar, ya. T itu adalah tegangan senar, satuannya Newton. L itu adalah panjang senar, satuannya meter. A itu adalah luas penampang senar, satuannya meter persegi. Dan rho itu adalah massa jenis senar, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, untuk mengaplikasikan atau menggunakan formula yang dirumuskan oleh Mersenne ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Seutas dawai sepanjang L dan massa jenis rho ditarik dengan tegangan T, menghasilkan frekuensi 600 Hz. Jika panjang dawai dijadikan setengah kali semula dan tegangannya 2 kali semula, tentukanlah frekuensi pada senar tersebut. Nah, mari kita lihat di sini, di dalam soal ini ternyata ada perubahan yang dilakukan terhadap senar atau dawai. Ya, perhatikan. Diketahui tadi kita misalkan panjang senar mula-mula itu adalah L1, itu nilainya adalah L, bisa enak ya. Massa jenisnya adalah rho, kemudian tegangannya adalah T. Nah, gini dia. Kemudian diubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah panjang dawai. Berarti L2-nya
sekarang adalah setengah kali semula. Kalau tadi semula itu adalah L, maka di sini L2-nya menjadi setengah L. Bisa enak ya? Kemudian tegangannya 2 kali semula. Nah, tegangannya berarti T2 setelah diubah itu menjadi 2 kali semula atau 2T. Nah, paham dulu merumuskan soalnya, membuat diketahuinya ya. Nah, yang ditanya sekarang adalah berapakah frekuensi setelah perubahan. Jadi frekuensi yang dihasilkan tadi sebelum diubah itu tadi katanya 600 Hz. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat, kita gunakan konsep perbandingan yang sudah kita pelajari pada pelajaran matematika ya. Nah, perhatikan ya nak ya. Dari persamaan F itu sama dengan hukum Mersennya dulu kita buat. 1/2L kali akar. Ya. T per rho dikali A. Kan ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau mau kita buat dalam bentuk perbandingan, ini kan ada 4 faktor yang mempengaruhi frekuensi senar. Mari kita buat dalam bentuk perbandingan. Berarti F2 banding F1 itu sama dengan perbanding terbalik terhadap L. Berarti saya bikin L1 per L2. Namanya berbanding terbalik. Kali berbanding lurus terhadap akar T. Berarti saya bikin akar lurus ya nak ya. T2 per T1. Berbanding terbalik terhadap akar rho. Berarti saya bikin di sini kali akar rho 2 per rho 1. Dan berbanding terbalik terhadap akar luas penampang kali akar A2 per A1. Oke? Nah, sekarang mari kita masukkan nilai-nilainya. Jadi di dalam soal ini yang diubah itu hanya L dan T. Berarti selain itu dianggap tidak diubah atau tetap. Nah, jadi kita bikin begini. Ya. Masukkan nilainya F2 per F1-nya tadi 600 Hz sama dengan ya L1. L1 nilainya tadi L ya. Buat di sini L. L2-nya setengah L. Bisa enak ya? Kali akar T2-nya. T2-nya tadi 2T. Per T1-nya T. Nah, lihat di sini. Jangan terbalik memasukkan nilainya. Ya. Nah, jadi rho sama A itu dianggap sama. Ya, jadi kalau dianggap sama, ya kalau dianggap sama berarti ini kita bikin rho. Ini juga rho kan sama. Ini juga begitu. Ini A, ini pun A. Karena dianggap sama. Berarti ini bisa kita coret, kita bantai habis ya. Nah, ini juga habis, ini juga jambak-jambaan ya. Oke, hasil akhirnya adalah F2 per 600 Hz itu sama dengan 1, ini kan tinggal 1 per setengah. Itu 2. Ya, berarti kita anggap sini 2 per 1. 2 per 1, ya 2, akar 2. Akar 2. Berarti kita anggap sini 2 kali akar 2 per 1. Bisa enak ya? Baru kita kalikan silang. Berarti 1 kali F2 itu adalah F2 sama dengan 2 akar 2 kali 600 Hz. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1200 akar 2 Hz. Nah, seperti itulah cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan hukum Mersenne. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan bisa diulang-ulang untuk memantapkan lagi
Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.